Berarti Yesus dan Allah ini satu kesatuan ya? Iya, benar. Oke, ketika Yesus, berarti kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, pertanyaan saya jadinya begini. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa, Bapa ini Allah bukan? Allah, Berarti ada berapa Allah? satu. Apa itu? Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia gini, Kak. Kalau yang saya imanin ya, kan itu sesuai konsep judulnya Oten, umat yang bingung. Saya kan Kristen nih. Oten itu ditujukan kepada Kristen kan ya? Iya, betul. Nah, saya kan Kristen, tapi saya merasa saya tidak bingung. Kalau yang saya yakinin itu Tuhan itu adalah satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cuman dia tiga pribadi ataupun Tiga tapi esensi. satu. Kenapa? Enggak. Nah, Lanjut. misalkan kayak saya, contoh ini. Saya ada jasadnya ini kan, terus ada roh saya, terus saya ada pikiran juga gitu. Jadi tiga esensi dalam satu kesatuan. Begitu yang saya percaya dan saya imanin, Kak Nora. Oke. Kalau begitu, begini pertanyaan saya jadinya. Ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, Bapa ini di mana? Di surga? Tapi bukankah Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Jadi gini, kalau menurut iman keyakinan saya, sekarang kan yang dipertanyakan keyakinan saya kan? Iya kan? Tentang Ini agama saya. kita membicarakan berdasarkan data atau berdasarkan keimanan? Berdasarkan data di Alkitab yang saya pelajarin. Oke. Ya kan? Oke. Lukas 1:31, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, itu melahirkan siapa? Melahirkan Yesus Kristus, Bunda Maria. Sebagai apa? Jadi gini, Allah itu mengosongkan diri, mengambil rupa manusia gitu. Jadi Allah itu Allah yang esa. Artinya dia berkuasa, dia mampu mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa gitu. Jadi bukan berarti ketika dia menjadi manusia, terus Tuhan itu jadi kosong, jadi nggak ada, terus dia mati, siapa yang disembah? Bukan itu? Filipi berapa tadi itu? Apa yang mau dibaca? Allah itu mengosongkan dirinya. Filipi berapa Allah tadi? mengambil Baca. Filipi berapa? Awalnya itu sudah tenang, tapi nggak tahu dipaksa terus jalan. Coba kakak baca baik-baik. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ya, coba baca yang 5-nya, kakak. Baca, coba dibacakan. Oke, Filipi 5. Filipi 2 ya. Iya, Filipi 5 dari nomor 7 aja, kakak. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Bentar. Tunggu ya, Kak. Oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kalau sudah mengosongkan dirinya, apakah Tuhan juga tetap masih ada? Tetap, karena dia sang firman, jadi dia tetap. Coba baca baik-baik. Yang sudah yang sudah mengambil rupa manusia, rupa hambanya, dia mengosongkan dirinya, Kak. Mengosongkan dirinya. Jadi kayak begini. Botol ini saya kosongkan. Air itu jadi tidak ada. Nah, ketika Allah itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia menjadi hamba. Artinya sudah tidak ada lagi ketuhanannya. Kan mengosongkan, Kak. Gimana? Atau Nah, saya itu paham konsep bahasa Indonesia? Iya, Kak. Maksudnya mungkin itu
pemikiran kakak. Jadi Tuhan itu nggak mungkin lah disamakan dengan botol itu, Kak. Tuhan itu sang pencipta kan. Jadi Coba dia baca, karyanya lebih besar. kakak baca baik-baik lagi. Baca baik-baik lagi. Oke. Yang dari ayat yang tadi aja. Nah, coba. Ya, baik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat Kita coba baca, meninggikan Kak. Ini kita poinnya ke mengosongkan, bukan ke yang lain lagi. Mengosongkan Jadi gini, dirinya, coba kakak jelaskan sama saya. Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba. Coba jelaskan, bagaimana maksudnya? Jadi kalau konsep pemikiran kami di iman Kristen ini, mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba karena dia harus memakai darahnya yang kudus untuk menebus kami manusia ini, kita manusia ini, supaya kita masih bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena di perjanjian lama, zaman dahulu, itu kan harus pakai korban. Seperti Abraham waktu mau mengorbankan Ishak, begitu kan? Nah, jadi ini kan manusia udah terlalu berdosa. Kajian, ini kakak membahas ranah yang dimana sudah menyangkut ke dalam keimanan. Tadi kan kita sudah bilang, jangan kita bawa keimanan, Kak. Kakak tadi sudah membawa keimanan. Saya minta kakak menjelaskan secara logik data yang tadi mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba yang setara dengan manusia. Nah, artinya apa? Ketika kalian mengatakan Allah menjadi manusia, mengosongkan diri dan menyetarakan dirinya dengan manusia. Jadi sisi keilahiannya sudah nggak ada karena sudah dikosongkan. Kakak mengambil ke ranah iman. Kalau ranah iman ya saya tidak perlu tahu. Iyalah, Kak. Iya, ketika dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa hamba, bukan berarti dia itu sang firman tidak ada lagi gitu. Dia hanya mengambil rupa manusia, Kakak Nora. Bukan berarti dia tidak lagi menjadi seorang Allah begitu. Kajian, aku mau konfirmasi dong. Jadi berarti Allah Bapa itu manusia? Dia mengambil rupa manusia untuk menebus dosa kita, begitu Pak. Dalam pemahaman ketika dia mengambil, ketika Bapak punya pemahaman yang berbeda, itu it's okay bagi saya gitu. Karena kita berbeda, pasti beda pengertian gitu. Bukan. Saya mau konfirmasi. Ketika Allah Bapa itu mengambil rupa manusia, berarti dia jadi manusia. Iya, dia jadi manusia. Oke, coba itu di mana itu tertulis? Tadi yang kakak baca itu. Filipi 2. Oke, Filipi 2 ya. Itu Paulus yang tulis ya. Coba coba kakak baca Bilangan 23:19 coba. Tuhan bukan manusia sehingga dia berdusta. Saya cuma mau konfirmasi ya Kak ya. Saya nggak ganggu imannya kakak. Cuma mau konfirmasi aja. Ibaratnya kalau teman-teman di sini mau konfirmasi ya, Dio Pratama cowok paling ganteng di Jabodetabek, saya bisa konfirmasi itu. Saya cuma membahas tema, saya nggak mau mengkonfirmasi. Saya hanya menjawab pertanyaan. Bilangan 23:19 coba baca. Bapak sedikit sopan boleh? Bapak jangan mengarang cerita maksud saya. Tadi Kak Nora bertanya, saya jawab. Bilangan 23:19 dibaca. Nggak mau saya Pak, nggak mau. Kenapa? Kenapa Bapak nggak sopan soalnya? Karena Bapak nggak sopan, lebih sopan Kak Nora. Dia bertanya, saya menjawab. Bapak nggak sopan, datang-datang menghakimi. Di mana kesopanan Bapak? Bapak bilang tadi jangan mengkonfirmasi ini. Saya nggak mengkonfirmasi apapun. Bukan itu Bapak menghakimi saya. Anda bilang jangan mengkonfirmasi. Anda mengatakan Allah Bapa itu manusia. Dengan etika dan sopan. Jadi saya konfirmasi, Anda baca Bilangan 23:19. Saya mau konfirmasi, sama nggak? Coba baca. Bapak saja yang baca, saya nggak mau komunikasi dengan Bapak. Saya mau komunikasi dengan Kak Nora. Kenapa takut baca? Nah, inilah buktinya sesuai dengan judul Oten itu umat bingung. Saya tidak takut membaca, Pak. Framing Saya lagi, tidak takut framing. membaca. Tidak.
Coba berani baca Saya nggak? tidak takut membaca. Coba dibaca bilangan 23 Berani, 19 kenapa saya baca. nggak berani? Dibaca bilangan 23 19 baca. Kenapa Anda tidak berani baca? Itu menunjukkan Anda bingung. Anda sudah tahu Allah bukan manusia. Tidak, Allah itu manusia. Lah, baca Gitu. bilangan 23 19. Allah itu 100% baca. Allah yang Coba menciptakan Anda langit dan baca. bumi dan dia 100% manusia. Kakak baca bilangan 23 19 dibaca coba. Oke, saya baca. Tapi Bapak tolong yang sopan ya. Jadi orang tua yang sopan ya. Bilangan 23 ayat berapa Bapak? 19. Oke, baik saya baca. Baca. Ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ketahuilah, dapat perintah untuk memberkati. Apa yang salah dengan ayat itu, Pak? Bang Dio, Tadi di dulu bentar ya. Bang Dio, aja dulu bentar. Oke. Tadi kakak bilang Allah itu manusia berdasarkan Filipi. Di bilangan 23 19 Allah bukan manusia. Pertanyaan saya, yang mana yang benar? Filipi atau bilangan? Sama-sama benar dua-duanya. Allah itu manusia. Kontradiksi dong. Tidak kontradiksi karena dia mengosongkan diri. Di sini kan Bapak bilang Allah bukan manusia sehingga dia tidak berdusta kan Pak? Tidak berdusta. Ketika Allah mengambil rupa manusia sebagai Yesus, dia Berdusta tidak dong pernah dia. berdusta. Ya udah. Bahkan dia suci, dia tidak berbohong. Nah, kalau Anda katakan di sini dia katakan Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Dia bukan manusia, makanya dia nggak seperti itu. Kalau kakak mengatakan Allah itu manusia, berarti dia bisa menyesal, dia bisa berdusta seperti manusia. Nah, kenyataannya ketika Yesus mengambil rupa manusia, dia tidak pernah menyesal. Di mana ayatnya dia menyesal? Tidak ada. Dia itu Allah yang benar. Bahkan dia menunjukkan kealahannya ketika dia melakukan berbagai mujizat dan memberitakan kabar Injil kebenaran Tuhan. Dia menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Bagaimana kakak kompromikan antara dua ayat yang kontradiksi? Satu mengatakan Allah manusia, satu mengatakan Allah bukan manusia. Bagaimana kakak kompromikan? Itu tidak kontradiksi, Bapak. Bapak yang kontradiksi memahaminya. Jelas tertulis Allah bukan manusia. Lah, sambungannya kan ada Bapak kan? Ya. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Allah berarti nggak pernah berdusta. Selama Yesus mengambil rupa manusia, dia tidak pernah berdusta. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Artinya, kalau dia manusia, dia bisa berdusta seperti manusia. Iya, kenyataannya Yesus itu tidak pernah berdusta. Gitu, Pak. Ya. Kalau Bapak yang katakan perlu Allah itu, memahami. sebentar. Begini loh Kak, kalau kakak meyakini Allah itu Kenapa? manusia, gimana sih? Ya. Kalau kakak meyakini Allah itu manusia, berarti Allah itu Oh, di bisa tempatku berdusta. macet ya. Pak, bentar, yang macet siapa, Pak? Saya itu Bapak ya. Kok saya agak gitu apa sinyal saya ya? Gimana, Pak? Coba Bapak ulang ngomong boleh Pak? Maaf ya Pak, karena tadi memang ngangok-ngangok gitu. Mungkin sinyal saya ya. Kalau kakak meyakini Allah itu manusia, berarti Pak. dia bisa berdusta seperti manusia bisa berdusta. Makanya di Tidak, bilangan, dengar dulu lah, santai. Oke, boleh. Makanya di bilangan 23:19 itu dikatakan Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Karena yang bisa berdusta itu manusia. Sekarang ketika kakak mengatakan, oh berarti Filipi benar, ucapan Paulus itu benar, Allah jadi manusia. Sedangkan di bilangan 23:19 Allah bukan manusia, itu kontradiksi kakakku. Itu kontradiksi. Satu contoh saya bilang begini, Kak Jian ini cantik. Ada orang bilang, Haryanja bilang enggak, Jian enggak cantik. Antara cantik dan tidak cantik itu kontradiksi kakakku. Sama seperti sini, antara manusia dan bukan manusia. Itu kontradiksi. Nah, makanya saya tanya, cara kakak mengkompromikan kontradiksi itu seperti apa? Jadi begini tuh Bang, kalau di bilangan itu Bang, kalau di bilangan itu Allah Bapa, ya. Kalau di Filipi itu Firman, Yesus Putra Anak.
berarti Bang Haryanja beda sama Kak Jian. Iya. Udah dia. Ya udah kalian cocokkan dulu, nanti saya masuk. Kalian dua dulu cocokkan. Enggak. Karena Bapak Laga kontradiksi Bapak bilang kan. Sebentar ya, Betul. Bang Haryanja. Kak Jian, yang Allah Bapa yang jadi manusia itu Allah Bapa bukan? Bapak tanya saya, Iya. Kakak Jian. apa itu Pak Allah pertanyaannya? yang jadi manusia itu Allah Bapa bukan? Iya, benar. 100. Allah- Bentar, stop. Ya. Bang Haryanja bilang tadi apa? Bukan Allah Bapa. Gimana, Bang Haryanja? Abang mau diskusi sama Yang- Kak Jian? Enggak, ini kan yang jadi manusia itu firman, Pak, firman. Bukan itu Firman. kita bahas. Aduh ya, begini nggak nyambung abang ini. Makanya Firman itu abang, yang jadi manusia, bukan Allah Bapa yang jadi manusia, firman. kamu bilang firman, Kak Jian bilang Iya. Allah Bapa. Kalian berdua diskusi dulu, biar nyambung. Split tonggu itu, Pak, yang kepleset tuh. Gini, Bapak, udah siap Bang Haryanja, saya boleh jawab? Saya? Oh dia, oh oke dia. Enggak. Maksudku, Kak Jian kan beda nih sama Bang Haryanja. Sama-sama Kristen. Oke. Dicocokkan dulu, baru nanti diskusi sama saya. Maksudnya Beda. ditutup dulu topiknya itu, Pak, ya, ditutup ya, selesai topiknya ya. Maksudnya kok beda? Saya enggak, saya mau menjelaskan Pak gini. Yang di Bilangan sama yang di Filipi tadi kan Pak. Jadi gini Pak, kalau yang Bapak ceritakan Allah bukan menjadi manusia. Jadi gini kan, Allah bukanlah manusia. Bapak kan menganggap ini kontradiksi dengan Allah mengambil rupa manusia. Benar kan Pak? Ya. Iya kan? Nah, itu menurut pemahaman Bapak sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, di sini itu Pak, maksudnya itu ketika dia mengambil rupa manusia, Allah yang sebagai Yesus Kristus itu, dia kenyataannya tidak pernah berdusta. Dia hanya mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan manusia. Dia melakukan hal yang tertulis di dalam Bilangan ini, Pak. Dia tidak berdusta, terus dia tidak pernah menyesal. Kenyataannya hidup Yesus Kristus itu suci. Itu ada tercatat dalam kitab Yohanes 8 gitu, Pak. Yohanes 8 ayat 23. Nah, itu mengkonfirmasi bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar gitu. Dia itu ketika ngambil rupa manusia itu, dia tidak bercacat sama sekali, tidak berdosa. Sampai ia menebus dosa kita dan kembali ke surga. Dia berasal dari surga, Pak. Yesus Kristus itu berasal dari surga. Dia dari atas. Aku berasal dari atas. Kamu berasal dari dunia ini. Aku bukan berasal dari dunia ini. Jadi kata-kata Allah itu untuk manusia bangsa Israel kala itu, Pak. Nah, kalau bangsa Israel kan lahirnya dari bumi ini, Pak. Sementara Yesus Kristus itu dari sorga gitu loh, Bapak. Nggak nyambung loh, Pak. Kak, nggak nyambung. Boleh. Nggak nyambung menurut Bapak, boleh. Ya, yang nggak nyambungnya itu begini, Kak. Ayat di Bilangan 23:19 itu statement bahwa Allah bukan manusia. Kenapa? Karena manusia itu bisa menyesal, bisa berbohong, bisa ini, bisa itu. Allah itu nggak begitu. Bukan gitu, Pak, maksudnya Ya di kan? Bilangan itu. Bapak udah baca Bilangan 23 sepenuhnya belum? Atau Bapak cuma mencomot ayat yang 19? Bapak tahu nggak ceritanya itu? Sebentar, Makanya saya gini, Pak. Sebentar. Allah, kalau kita mau baca secara utuh keseluruhan, di Perjanjian Lama nggak ada Yesus. Benar, Nggak ada Yesus. tidak ada. Nah, benar. Tidak Nah. ada dikonfirmasi tentang Yesus, Nah. tapi kelahirannya ada. Di mana kelahirannya? Perjanjian Lama. Di Yesaya, Pak. Yesaya, yakin? Yesaya yakin untuk Yesus. Kakak sudah baca Yesaya semua dari awal sampai akhir. Udah baca, cuman saya nggak plek mengingat semua ayatnya gitu, Pak. Oke, coba baca Yesaya 1. Yesaya 1 nomor 1. Saya sudah baca semua, Kak. Coba Kakak baca. Yesaya itu nggak berbicara tentang kelahiran Yesus. Coba Kakak baca. Yesaya itu sebenarnya untuk siapa sih sebenarnya? Coba Bapak baca, Kakak baca. Tarik napas, Pak. Sambil minum aja, Kak. Santai.
Biasa aja, Pak. Ya, maafin ya Oke. kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan kakak. Aku nggak Saya bermaksud. juga, ya Pak Ya, ya, aku kita nggak kan bermaksud berdiskusi menyinggung dalam perasaanmu, keadaan. Kak. Ya, silakan, silakan. Kenapa? Kenapa, Pak? Aku nggak bermaksud menyinggung perasaanmu, maksud aku. Silakan, Aku silakan. juga nggak bermaksud menyinggung perasaanmu, Pak. Oke, ya saya nomor 1 baca. Oke, ayat 1. Ayat 1. Lebih-lebih kali kalian. Buat tentang itu. Kak Nora, jangan gitu lah Kak Nora. Iya. Enggak, Ya, lanjut Kak, lanjut. kita Bapak ini baperan loh Kak Nora, ya ampun. Iya, Kak. Kak Nora Makan dari nih. mana? Baru Kakak udah makan siang, Kak? Oke. Nah, coba baca coba. Kalau memang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kores. Sebentar aku izin makan juga, Bang Kores. Nanti dilanjutkan. Saya cuma Waduh. informasi kalau Iya, memang benar Yesaya itu, kitab Yesaya itu untuk Yesus. Coba tolong dibacakan Yesaya 1 nomor 1 itu aja dulu. Oke. Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada Yesus nggak di situ, Kak? Yesus itu kan dari keturunan Daud, dari Yehuda, Bapak. Ada Yesusnya? Nggak ada kan? Iya, ada. Ada. Pengaduan tentang bangsa ini yang mau dibaca ayat berapa? Yesaya 1 nomor 1. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ya, dia mengasuhnya. Dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi hanya Yosua dan beberapa yang sampai ke tanah Kanaan karena mereka lebih banyak memberontak. Begitu. Apa yang mau Bapak tanyakan dari ayat itu? Yang mau saya tanyakan, kan kakak bilang di perjanjian lama nggak ada Yesus, tapi ada tentang kelahirannya. Terus kakak sebut Ada. Yesaya. Kan kakak sebut Benar, Yesaya. Yesaya 7 ayat 14. Itu bukan Yesus, Kak. Itu ada Yesaya keturunannya. 7 ayat 14. Pak, kalau saya meyakinin itu Yesaya 7 ayat 14. Kalau Bapak bukan, boleh. Kita kan memang beda agama, jadi beda pengertian gitu, Pak. Nggak masalah sih di saya gitu. Enggak, masalahnya begini. Yesaya 7 ayat 14 itu mengkonfirmasi, Pak, bahwa itu kelahiran nubuatan tentang Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, itulah Yesus Kristus, Pak. Perempuan muda itu Bunda Maria, Pak. Begitu. Oke. Immanuel yang dimaksud itu punya keturunan nggak, Kak? Tidak. Tidak punya keturunan. Tidak. Coba kakak baca sampai nomor 25-nya. Itu sambungannya di Matius 1 ayat 22. Oh, jangan dong. Itu comot-comot. Kenapa, namanya. Pak? Masih di Yesaya 7. Yesaya 7 ayat. Dibaca tadi kan kakak bacakan sampai 14. Nah, coba itu kan Yesaya itu kan Yesaya 7 kan sampai 25 itu, Kak. Coba Benar. kakak baca. Nah, coba kakak baca. Oke. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Sampai ayat 24. Pada hari 25, itu akan terjadi. 25. Tuhan bersuit. Ah? Sampai 25. 25. Iya, baca aja, Kak. Dan engkau ah? Dan engkau orang-orang pergi ke sana
terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Kakak nggak baca yang 7:11-nya tadi, Kak? 7:17-nya. Yang ada Sungai Nilnya. Sungai Nil itu di mana, Kak? Udah tadi saya baca, tapi saya bilang tadi ayat 7 Ya. Yesaya Yang ada- 7:14. yang- Bapak oke. suruh baca ayat 25. Aku saya bacakan ayat 25. Iya, maksud saya dibaca sampai 25, dari 14 sampai 25. Di situ kan disebutkan yang ada di ujung anak-anak Sungai Nil. Kan Tuhan bersuit kan di situ kan tentang kelahiran Immanuel itu. Betul? Udah. Nah, ya, Sungai Nil itu di mana? Sungai Nil. Di mana sungai ini? Nggak tahu saya, Pak. Sungai Nil itu di Mesir, Kak. Oh ya. Ya. Terus? Nah, Yesus Di lahir India. di mana? Di Sungai Nil. Maju Bang Kores, Bang, aku Bukan. izin makan Tuhan dulu. bersuit memanggil lalat yang ada. Bukan. Enggak ke situ. Iya, iya. Bukan. Itu Kak, nanti Kores lanjut ya, aku masih makan. Ini korelasinya ini kepada Yesaya 8. Yesaya 8. Coba Yesaya 8, Kakak buka Yesaya 8 kajian. Immanuel itu merujuk kepada Yesus atau kepada yang lain. Yesaya 8, Kakak baca mulai dari nomor 5 sampai ke nomor 10. Cuman sedikit ayatnya. 5 ayat aja ini. Oke. Oke. Ini saya 8 ayat 5 ya. Immanuel ini merujuk kepada siapa? Iya, lanjut. Penyuburan Asyur ke Yehuda. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak. Nah, sebelum dibaca itu, ku di situ siapa? Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Kepadaku. Kunya siapa di situ? Sis Juen Sumbaya. Iya. Kores, buka kamera Kor. Iya, Aduh. memang Kak Nora ini selain cantik, pinter juga. Jangan mau berbicara kayak Pak Dio tadi kan buka kamera. Oke. Saya baca ya Kak Nora, jangan potong ya Bang. Biar Kepadakunya sebelum dilanjut, kepadaku di situ siapa? kepada Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, ku di situ ya Nabi. Nabi siapa? Ya saya, kenapa? Kan ini kita Pinter. ya. Siapa tahu jawabnya Nabi Sukijat kan? Nah, silakan lanjut. Udah nggak sopan. Oke, saya lanjut ya. Oleh Kak Nora dengar aja, aku suka lihat Kak Nora ini. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Syolah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Gitu. Itu ya saya itu dibilang Immanuel. Dia menubuatkan, ini kan tentang nubuatan yang bahwasanya Yesus akan lahir di perjanjian baru. Ini firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Nah, ketika berfirman, Tuhannya memanggil Yesaya apa? Ya Imadudin. Immanuel. Di situ tertulis Immanuel kok. Dia yang mengatakan, ya Immanuel, ya Tuhan maksudnya. Dia mengiyakan firman Tuhan, begitu. Jadi Tadi kan makanya Yesaya 85 udah dijelasin.
Di situ Makanya kan saya bilang gini. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepadaku di situ. Ya, jadi gini Pak. Kenapa Gimana, kita Bu? selalu bertentangan? Karena pemahaman Anda dengan pemahaman saya yang bagaimana itu berbeda. Artinya Anda menafsirkan sesuai dengan yang Anda mau, dan saya itu membacanya secara keseluruhan dan menafsirkan sesuai dengan keimanan saya. Di sini dia bilang kan ya Immanuel, ya Tuhan maksudnya Pak. Gitu. Jadi Tuhannya ngomong ya Tuhan gitu. Kok Tuhannya ngomong? Tadi kan Tuhan berfirman kepada Yesaya. Lalu kan dia jawab, iya Tuhanku ya. Di akhir kan dia bilang akan menutup Yesaya nggak jawab. negerimu ya Immanuel. Yesaya nggak jawab di situ. Jawab Pak, akan menutup. Itu masih bagian firman Tuhan. Hah? Itu masih bagian firman Tuhan. Yesaya 88 masih bagian firman Tuhan. Iya benar. Dia menyatakan di situ Immanuel, Allah yang akan hadir Pak. Ya Immanuel, Tuhan Yesus yang akan hadir di perjanjian baru, penggenapan gitu Pak. Berarti Tuhannya ngomong Tuhan begitu. Nanti Tuhannya itu berbicara bahwa nanti ada Tuhan lagi. Teman saya. Itu pengertian Bapak, boleh. Saya tidak menyalahkan, boleh Pak. Oh, pengertian saya. Gitu Pak. Makanya saya bilang tadi, pengertian Bapak begitu boleh, saya tidak menyalahkan. Tapi kalau pengertian Coba kita- keimanan kami, apa ya, buka berapa Pak, buka apa Pak, apalagi yang mau dibuka? Enggak, ini enggak buka. Kami, Eh, apa ya, buka berapa Pak, buka apa? Kok suaranya double? Di sini kan- Di mana itu? itu ada lumana itu. Di sini kan Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. 86 oleh karena bangsa ini 86 masih firman Tuhan nggak? Apa Bang? Ya saya 8 nomor 6 masih firman Tuhan nggak? Yang ayat 6, iyalah oleh karena itu bangsa ini telah menolak. Kalau ya saya 87 masih firman Tuhan nggak? Masih Bang. Sebab itu sesungguhnya Tuhan ya. Si Yesaya 88 masih firman Tuhan nggak? Iya. Ya udah, artinya Tuhan berfirman kepada Yesaya, ya Immanuel. Jadi Tuhan bilang Immanuel kepada Yesaya. Inilah yang dimaksud Yesaya 7:14. Nangkap sampai sini? Oke, dengar Bang. Iya, saya konfirmasi sama Bang ya. Mantap. Iya. Dia itu kan firman Tuhan kepada Nabi Yesaya kan, serta menolong masuk Yehuda, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Maksudnya ya Tuhan yang akan datang itu Bang. Kan tadi dinubuatkan tentang Yesus yang akan datang, itulah di perjanjian baru. Begitu kepada Nabi Yesaya. Begitu loh Abang. Oke. Ada 2 poin di sini. Pertama, aneh sekali ketika Tuhan bilang Tuhan yang lain akan datang, karena Tuhan itu satu, seperti Markus 12:29. Lalu yang kedua, nggak mungkin. Tunggu, ini poin kedua. Nggak mungkin Tuhan Israel memperkenalkan Tuhan namanya Yunani gitu. Coba dicari dari Kejadian sampai Maleaki. Nggak pernah ada Tuhan atau tokoh-tokoh Israel itu belakangnya tuh Us atau As itu nggak ada. Jadi nama Yesus itu nggak dikenal oleh orang-orang Israel itu. Gimana caranya ngebuatin orang Israel nama belakangnya Us? Abad pertama nggak ada. Orang Yahudi ngasih nama anaknya. Ayo kita kasih nama anak kita Us, As, nggak ada. Itu sama kayak gini. Ada orang Belanda punya anak orang Belanda berdarah Belanda dikasih nama anaknya Asep. Nah itu nggak nyambung, jauh jadinya. Gitu Jien. Berarti Bang Kores ini bukan Yesus yang dimaksudkan. Bukan Yesus. Oh, Yesus. Thank you Bang. Aneh sama-sama Stan. Aneh kalau nubuatannya buat Yesus udah jauh banget 700 tahun gitu kan. Tiba-tiba nubuatan namanya untuk nama orang bangsa lain gitu.
menjadi manusia pula Tuhannya. Di mana Tuhan perjanjian lama memperkenalkan dirinya akan menjadi manusia? Kan nggak ada. Gitu Jiun. Lihat kiri kanan mencari bantuan. Nggak ada bantuan bang, aku dipanggil, Oh, iya, iya. airnya nyala. Jadi aku bilang matikan airnya, ya Allah. Nggak boleh gitu ya. So Nggak boleh gitu, ujon Bang aja Gores, ya. bang, mati lagi. Bang Gores nggak boleh gitu ya, masukkan Bang Gores ini ya, nggak boleh gitu. Ya siap Ustaz. Maaf. Aduh, aku kesukaan mulu nih. Bisa ditangkap ya Jian ya. Jadi 2 poin pertama. Tuhan nggak pernah berbicara tentang jadi Tuhan gini. yang lain. Ya silakan. Silakan. 2 poinnya Nggak udah. ada suara. Oh, Siapa yang lagi ngomong sekarang? Nggak ada ya? nggak ada. Di Dulunya diem. tempatku kok jadi diem. Kita memang sama-sama gitu atau gimana? Ini kayaknya Aku sekarang patah-patah ini. menanggapin. Iya, tanggapin Jian Sumbayak. Iya, patah-patah kan. Aku Kayak tidak goyang. gitu, kayak gitu. Apa yang salah guys? Jaringan Jian yang kena. Assalamualaikum. Jaringannya. Coba kakak. Waalaikumsalam pindah warahmatullahi Jian wabarakatuh. ke Jian sedikit Kak. ya. Kak Nora, aku macet Kajian Kak. coba pindah. Kajian. Iya. Ya memang Jian yang macet. Sinyalnya macet, jawabnya juga macet. Klop lah udah. Nggak boleh gitu ya, Bang Gores ya, nggak boleh ya. Aduh, ya ampun. Nggak ada ajaran si Kores ini memang. Kenapa namamu bisa Kores? Enggak. Ya, enggak. Kajian saya perkenalkan ya. Si Kores ini salah satu aku dari kayak mana Kak Nora? Aku Aku di tempatku kayak gini, aku nggak bicara. Gini dia. Ya, bagaimana tuh ya? Siapa yang macet Di ini? Kores ini ada Kores. lain dari yang lain ya, Kak ya. Kores Dia itu nama kalau Kristen kami itu. satu minggu, dia prematur. Kores itu nama Kristen itu loh. Nama Persia, kok nama Kristen? Nama Persia. Itu Kores. Aku macet apa enggak? Di sini aku mogok Kak. Terhenti Macet, mulutku kayak gini. Macet, Dek. Patah-patah, Dek. Jadi Jaringannya kayak mana Bang? Aku keluar dulu. itu pakai apa? Kak. Wifi atau pakai apa? Dia keluar dulu, nggak apa-apa. Nanti kita mulai Wifi, dari nol Kak. lagi ya, Kak ya. Oh, coba dicabut Pakai kuota aja. Ya keluar dulu, Kak. Keluar dulu. Nanti kita mulai dari nol lagi. Jian turun, baru naik lagi, diperbaiki aja ya. Tapi naik lagi ya, Dek ya. Si Kores Betul apa nanti kehilangan. kata-katanya orang yang nggak bertanggung jawab kabur katanya. Enggak, si Koresnya yang kehilangan. Kehilangan Waduh, saya kehilangan. Kehilangan narasumber. Ini kelompok lari aja. PDKT nih Kores ya, PDKT ya. Cek lu. Rianja. Wih, PDKT Kores. Lu otak Boleh- jangan boleh kayak nambahin gitu sedikit aja. nggak itu tadi Orang tentang kehilangan kitab narasumber Yesaya itu? tahu. Lu diam. Tuan temui. Boleh nambahin sedikit nggak tentang kitab Oh, Yesaya iya. tadi itu? Silakan. Jadi kalau itu dipaksakan oleh itu ke Yesus, maka di ayat 15 dikatakan anak itu akan makan dadih. Ya. Yesus pernah makan dadih. Coba di dalam kitab Yesaya ayat 7:15, ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ini pernah terjadi pada Yesus. Pade izin bentar ya, guruna manggil. Kemudian di ayat 16-nya, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Pada waktu kecilnya Yesus, raja mana yang negerinya ditinggalkan kosong? Sebenarnya itu Kak ya, itu cerita tentang kekhawatiran Ahaz. Kalau Anda baca dari ayat 1, itu kan cerita tentang kekhawatiran Ahaz bahwa negerinya itu akan dijajah oleh 2 raja, yakni Raja Pekah bin Relmaya dan Raja Rezin. Coba dibaca dari ayat 1. Nah, dari ayat 10 itu nanti Yesaya itu menjawab kepada Ahaz itu bahwa itu tidak akan terjadi.
kalau kamu tidak percaya, mintalah tanda kepada Tuhan. Tapi Ahas menolak, aku tidak mau, aku tidak meminta tanda. Kemudian kata Ahas, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberi tanda. Kan begitu tuh. Jadi Immanuel itu tanda untuk Ahas. Bukan tanda 700 tahun kemudian, bukan Kak. Coba dibaca baik-baik itu ayat itu. Dipahami betul gitu. Alur ceritanya itu jelas kok. Gitu. Kok nggak ada suaranya ya? Enggak, tadi kan macet Pak. Ada. Jadi saya coba mendengar gitu Pak, mendengarkan penjelasan Bapak, kan nggak boleh potong kan. Saya mau dengar penjelasan Bapak. Terus macet juga di sini, makanya saya dengar. Oh, jadi Immanuel itu menurut yang Bapak baca di sini bukan tentang nubuatan akan kelahiran Yesus, ya. Melainkan itu kelahiran sebenarnya siapa yang macet? Aku peninggal kayak gini. Itu kelahiran Maher Salal Hasbas, anaknya Yesaya. Karena di situ yang akan melahirkan bukan perawan tapi perempuan muda. Makanya kalau kita baca di ayat ini ya, di ayat Yesaya 8 itu ya, di situ kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Salal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Ini sesuai di ayat 16 tadi, Yesaya 7. Di ayat 16 nih. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuh. Jadi Yesaya 7 ayat 16 dan Yesaya 8 ayat 4 itu sinkron di situ. Begitu Kak. Silakan tanggapannya. Oke, jadi kan Pak, kalau di sini itu Immanuel itu kalau dalam keimanan kami kan Tuhan beserta kita, ya kan Pak? Nah, jadi itu maksudnya Allah Tuhan beserta kita itu Allah sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Jadi dia berada di dalam diri Yesus, begitu Pak. Jadi kalau misalkan yang Bapak maksud di situ tentang yang itu tadi tentang kerajaan Asyur. Nah, kalau di sini yang saya maksud itu tentang kelahiran Yesus Kristus gitu Pak pengertiannya. Jadi memang kita sudah beda pengertian begitu. Iya, itu Anda pengertian itu seperti itu nggak ada dasarnya Kak. Ada Pak dasarnya. Memang, dasarnya apa? Iya dasarnya itu tadi Pak yang saya bacakan. Immanuel. Kan dia bilang begini Pak. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Mu di situ siapa Kak? Sebab Tuhan sendiri yang akan memberi tanda kepadamu. Mu siapa di situ? Sebab Tuhan itu sendiri yang akan memberikan pertanda kepadamu, suatu pertanda kepadamu, kepada Yesaya Pak, kepada Yesaya. Itu kan dia sedang berbicara kepada Nabi bukan Yesaya Kak, bukan Ahas. Coba dibaca dari ayat 10, dari ayat 10. Oke, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahas, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Ini terus baca lagi. Oke, Allahmu, biarlah itu. Oke Pak, biarlah mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas, dari surga maksudnya ya Pak. Ya, lanjut. Tetapi Ahas menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Oke. Lalu berkatalah Nabi Yesaya. Oke Pak, lalu berkatalah Nabi Yesaya. Ini Yesaya Pak. Tadi kan udah Ahas ya Pak, putus ya Pak. Sekarang Yesaya. Nah, belum. Ini berkatalah Nabi Yesaya kepada Ahas itu. Coba dibaca. Iya, udah. Oke. Ini udah Nabi Yesaya kan Pak? Tadi kan Bapak nanya. Iya, Nabi Yesaya ngomong sama Ahas itu Kak. Konteksnya Nabi Yesaya ngomong sama Ahas. Oke, lalu nah dengarkan, ini udah Nabi Yesaya ya Pak, masih Nabi Yesaya. Ya, Nabi Lalu Yesaya. berkatalah Nabi Yesaya. Oke, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, karena Yesus Kristus dalam rupa manusia itu kan dari keturunan Daud ya Pak.
Iya, iya. Halo, Terus. apakah saya macet? Ya. Enggak. Oke. Maaf. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Karena Yesus itu nanti ketika mengambil rupa manusia, dia itu dari keturunan Daud, Raja Daud. Ahas juga Jadi ini keluarga dia Daud, bilang Kak, jangan kepada dibuang. Ahas Apa, juga Pak? keluarga Daud, jangan salah. Iya, tapi ini Yesus Iya. Kristusnya dia bilang dinubuatkan dari Daud, Pak. Hai keluarga Daud. Iya, termasuk Ahaz lah berarti dia keluarga Daud ya. Ya. Belum cukup kamu melelahkan orang. Kamu di situ sehingga siapa? Kamu di Kenapa, situ siapa? Pak? Kamu di situ Kamu- Yesaya ngomong sama siapa? Keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan Ah. orang? Maksudnya keluarga Daud, Pak. Iya, Yesaya ngomong kamu di situ siapa? Belum cukupkah kamu di situ siapa? Keluarga Daud, Bapak. Ya Tuhan Yesus. Kamu di situ Ahaz, Kak. Gimana sih? Lo Bapak yang gimana? Ini kan gini nih. Bapak? Kakak ini baca sedemikian jelas kok nggak paham ya? Di sini Yesaya itu Bapak tidak yang- mau minta. Bentar Kak. Di situ Yesaya itu tidak mau minta tanda. Kemudian Ahaz berkata, ya kan? Di situ lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu Ahaz? Ya ini kamu di sini Ahaz melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab Tuhan sendiri yang akan memberi tanda, memberikan kepadamu suatu tanda. Mu di situ siapa? Lawan bicara Ahaz di situ, lawan bicara Yesaya siapa di situ? Ahaz. Lawan bicara Yesaya siapa? Sudah melenceng ini. Aha. Ini kan topik bahasan. Halo. Bentar Pak, Bahasan bentar dia kan. Bang Masih bentar. Ini udah melenceng jauh, Mas. Nggak ada melenceng, nggak ada. Biar Bapak itu puas dulu. Ya silakan Ya Pak. Nggak bentar. apa-apa, kita Di sini dengarkan. lawan bicaranya Yesaya adalah Ahaz. Ya. Jadi sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu Ahaz suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan memberikan nama dia Immanuel. Oke, kalau Anda ngotot itu untuk Yesus, pertanyaan saya, pada waktu Yesus kecil, ya, waktu Yesus belum bisa membedakan yang baik dan yang jahat, sekarang negara mana yang ditinggalkan kosong oleh dua raja? Karena di Yesaya ayat 16 itu jelas loh, baca baik-baik. Sebab sebelum anak itu mengerti yang baik dan yang jahat, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan menjadi kosong. Pertanyaan saya, pada zaman Yesus waktu kecil, kalau itu untuk Yesus, negara mana yang dua rajanya yang ditakuti Ahaz ditinggalkan kosong? Padahal di Yesaya 8 ayat 4 jelas. Sebelum anak itu bisa memanggil ayah ibunya, kekayaan Damsyik akan diangkut. Kosong dia. Jangan dipaksa ini untuk Yesus, nggak nyambung. Diluruskan kembali ya. Jadi topiknya kan bahwa tadi Mbak Iyun ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi daging. Oke. Kemudian nubuat di Yesaya. Nubuatnya yang tepat itu di Yesaya 9 ayat 5 tentang kelahiran Mesias ini. Itu nanti Pak, itu nanti kita bahas. Ini kita selesaikan dulu di ayat 7. Jangan ke sana dulu. Pertanyaan saya satu lagi. Kalau memang Yesus itu adalah Immanuel, siapa yang pernah memanggil Yesus dengan nama Immanuel? Karena di situ dikatakan ia akan diberi nama Immanuel. Siapa yang pernah memanggil Yesus Immanuel? Immanuel itu artinya Malaikat Gabriel yang panggil dia Immanuel. Kalau mengenai di sini saya nggak tanya arti, Kak. Orang-orang Israel itu biasa disematkan nama Tuhan itu biasa. Contohnya Hizkia.
Ya, Hizkia itu artinya Tuhan Maha Besar. Apa tuh Hizkia adalah Tuhan? Ya, Tuhan Maha Besar. Hizkia, Ismail, Tuhan mendengar. Ini pernyataan, ini firman yang menyatakan jelas bahwa Yesus Kristus itu atau Yeshua HaMasyiah ini dia adalah Tuhan yang menjadi daging ya. Saya baca ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Stop dulu Pak, stop Pak. Sebelum Anda melangkah jauh. Pak, bentar, jangan. Sebelum Anda melangkah jauh, pertanyaan saya, di situ seorang anak telah lahir, Pak. Telah lahir itu sudah lahir atau belum lahir, Pak? Sini jelas. Bentar, dengar. Makanya dengar pertanyaan, Pak. Di situ dikatakan seorang anak telah lahir. Telah itu sudah terjadi atau belum terjadi? Nah, di situ dikatakan seorang anak telah lahir. Telah lahir itu sudah terjadi atau belum terjadi? Coba dijawab. Itu di mute Anda di mute. Buka mute-nya, buka. Seorang anak telah lahir. Coba saya nanya Kakak Jen, ya. Seorang anak telah lahir itu sudah lahir atau belum lahir, Kak? Anak telah lahir sudah. Berarti sudah lahir. Maksudnya dia akan mengkonfirmasi bahwa anak itu akan lahir, telah lahir. Akan lahir. Di situ tertulisnya telah, Kak. Kenapa diartikan akan? Bible. Nubuatan, Pak. Bible berjalan, Pak. Sekarang saya Bapak ini entah udah kemana-mana. Tadi pertanyaannya tentang Yesaya kan, dia berbicara kepada keluarga Daud. Bapak karena saya menanggapi Pak Maksi ini yang memaksa ke Yesaya 9, Kak. Sebenarnya saya ingin tetap di Yesaya 7, tapi Bapak ini udah ngajak lari ke Yesaya 9. Gitu loh. Kamu mau cari tahu kan Yesus itu bahwa dia itu saya ngerti, Pak. Saya ngerti. Bapak kan ya, sekarang ke Yesaya 7 aja dulu biar kita selesaikan di situ. Oke, coba. Nah, di situ jelas sebelum anak itu bisa membedakan yang baik dan yang jahat, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan menjadi kosong. Ya, pertanyaan saya, ketika Yesus kecil, negeri mana yang dua rajanya ditakuti Ahaz menjadi kosong? Harus terjadi nih. Jadi jangan cuma nyomot satu ayat lalu diartikan itu Yesus. Padahal ayat-ayat selanjutnya anak itu akan makan dadi dan madu. Kapan Yesus makan dadi dan madu? itu Bapak tanya sama saya, biar saya jawab. Ya. Oke, itu maksudnya yang waktu kosong itu Raja Rezin dan juga Raja Peka, Pak. Raja Rezin itu pemimpin dari kerajaan Aram atau Suria. Sedangkan Raja Peka itu pemimpin dari kerajaan Israel Utara atau Efraim. Begitu, Bapak? Iya, betul. Gak masalah itu. Nah, sekarang apakah itu terjadi di zaman Yesus? Terjadi enggak itu di zaman Yesus? Ya, sebab sebelum anak itu bisa membedakan yang jahat dan yang baik, negeri yang kedua rajanya engkau takuti menjadi kosong. Apakah ini terjadi di zaman Yesus? Ayat berapa itu? Ayat 6. Ayat 16. Apakah ini terjadi di zaman Yesus? Ini nggak boleh kita penggal nih. Cuma diambil Yesaya 7:14 doang, tapi 15-16-nya mau dibuang. Padahal itu masih nyambung itu kan. Sebelum anak itu. Silakan. Itu kalau makan dadi dan madu itu Elia, yang jadi Elia di zaman Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, Pak, bukan? Ya. Bukan. Nah, itu cocok kayak Yohanes Pembaptis kan jadinya kan, yang makan dadi dan madu kan? Iya. Nah iya, berarti bukan untuk Yesus kalau itu dipaksakan. Nah, sekarang Pak, di zaman Yesus, negeri mana yang ditinggalkan kosong? Banyak negara yang kosong, Pak, waktu itu. Waktu itu kan yang berkuasa kan. Ini banyak negara atau negara? Ini kan kakak tadi sudah menjelaskan tuh, Raja PK itu raja mana, Raja Rezin raja mana. Itu kan jelas tuh. Sebab sebelum anak itu membedakan apa yang baik dan yang jahat,
negeri yang dua rajanya kamu takuti menjadi kosong. Nah ini terjadi tidak di zaman Yesus? Bangsa yang kosong waktu itu, Pak. Yang berkuasakan waktu itu Roma, Pak. Menguasai sebagian besar itu belahan dunia di sana. Gimana sih Hanya Bapak ini? pemerintah Ini yang raja, kosong itu, raja PK dan raja rezin, Pak. Jangan dipukul rata, Pak. Ini dua raja ini adalah Terus raja menyempit, PK Pak. bin Relmaya. Kalau Bapak buktikan bahwa dia itu adalah Tuhan, di Quran sendiri mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh Maryam itu adalah Isa Al-Masih, dikandung dari Rohullah, dia adalah kalimatullah. Nggak ada dikandung dari Rasulullah, nggak ada, Pak. Jangan ngawur. Ada. Mana ayatnya? Nanti lengkap Nabi saya Isa kasih. itu dikandung dari Rasulullah itu mana Saya ayatnya? kasih Jangan ngawur, Pak. Jangan ngawur, Pak. Jangan Izin, Pak, tipu-tipu di sini. Daftarkan, Pak. Lengkap, Maksi, lengkap. sebentar, Nanti saya kasih. Maksi, kalau kau bawa Al-Quran, kalau kau bisa datangkan dalam Al-Quran, Isa itu Ya, adalah nanti Tuhan. saya kasih lengkap. Sebentar, dengar. Kau tunjukkan sekarang, Nabi Isa itu adalah Tuhan dalam Al-Quran, ku transfer kau 10 juta sekarang. Coba buka. Enggak, Ustaz. Dia katakan Isa mengandung dari Rasulullah katanya. Mana ayatnya? Nggak ada. Dalam Bible. Bang Dio, Di Bible. Kau bawa Quran, jangan ke Quran dulu. Kalau Quran kau udah ngerti. Bang Dio, Selesaikan monitor dulu di atas Bibelmu. sebentar ya. Sebentar ya. Ya. Kemana-mana. Nanti saya kasih ya. Aman. Banyak saya kasih. Nggak, Jangan kemana-mana apa- dulu, begini, Pak. Bang. Bibel aja nggak sanggup Jangan kemana-mana, membuktikan Yesus selesaikan Tuhan dulu. kok. Lari Ini, Pak De. kemana-mana. Bang Maksi selesaikan dulu sama Pak D. Ini guru saya, Bang Bibel berjalan. Jangan bawa Al-Quran dulu. Nanti kalau abang bawa Al-Quran, nanti abang mentok lagi nanti. Nggak ada itu dalam Al-Quran. Kalau abang bisa datangkan Nabi Isa itu adalah Tuhan dalam Al-Quran. Ku transfer sekarang 10 juta. Kau Saya tunjukkan baca, Pak, ayatnya. ya, oke. Saya baca sampai ayat-ayat. Nah, baca. Ya, jalan dulu. Kajian karena jaringannya jelek, kita simak aja dulu kajian ya. Izin ya. Jaringan kakak patah-patah, makanya jadi kita delay. Oke, jangan lari-lari dulu ya. Kita tetap di Yesaya 7 itu. Nah, lanjut. Ya, di Yesaya 7 itu sudah terjadi di Yesaya 8. Makanya di ayat 4 itu dikatakan apa? Sebelum anak itu bisa memanggil ayah ibunya, ya kekayaan Damsek akan diangkut. Bahkan di Yesaya 8 ayat 8 namanya disebut Immanuel. Sementara Yesus, ibunya, keponaannya, pamannya tidak pernah manggil Yesus Immanuel, tidak pernah. Siapa coba manggil Yesus Immanuel itu siapa? Immanuel. Ya. Oke, sebentar ya. Nah, siapa yang manggil Immanuel coba? Tidak ada, Pak. Justru Maher Salal Hasbas yang dipanggil Immanuel. Karena di Yesaya 8 ayat 4 tadi itu, ya kalau Anda lihat dalam bahasa aslinya, di Yesaya 7 itu yang melahirkan bukan perawan. Ya, tapi perempuan muda. Siapakah perempuan muda itu? Istri Yesaya. Nah, makanya dibaca. Saya jawab ya, Immanuel ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Elohim menyertai kita. Matius 1 ayat 23, Pak. Pertanyaannya siapa yang memanggil Yesus dengan nama Immanuel? Di Matius 7, di Matius 1 itu kan baru rencana. Nanti kalau anak itu lahir akan diberi nama Immanuel. Setelah lahir, siapa yang memanggil Yesus Immanuel? Immanuel artinya, Saya nggak tanya arti. Nggak tanya arti. Karena di sini yang dipermasalahkan bukan arti, tetapi panggilan. Bahwa Yesus itu akan diberi nama Immanuel. Kalau dia diberi nama Immanuel, tentu orang akan memanggil Yesus dengan nama Immanuel, Pak. arti yang sebenarnya Immanuel artinya Tuhan yang datang tinggal dengan manusia. Artinya Elohim menyertai dan bersama dengan manusia. Dialah yang menjadi daging. Gini, ya, Nah, itu, Pak. orang tua saya dulu nama saya itu
Eka Putrawanto. Nah, itu, Pak. Tapi Udah. setelah saya besar nama saya diganti Pak. Sugiono. Orang memanggil saya Sugiono, Pak. Berarti nggak bohong orang tua saya. Tapi ini Yesus katanya akan diberi nama Immanuel, tapi seorang pun tidak pernah memanggil Yesus dengan nama Immanuel. Saya tidak mempermasalahkan arti. Padahal di Yesaya 8 ayat 8 jelas Maher Salal Hasbas dipanggil Immanuel. Bukan artinya, bukan. Siapa mempermasalahkan arti? Kalau mengenai nama-nama Israel itu artinya Tuhan beserta kita, Tuhan Maha Besar. Hizkia artinya Tuhan Maha Besar. Gimana coba? El Gibor Kebesarannya di mana, Pak? Coba. itu hanya sekedar nama, Pak. Kebesarannya di Itu mana? hanya sekedar nama. Contoh Ismail, Tuhan mendengar. Apakah Ismail adalah Tuhan yang mendengar? Oke. Ah, Kalau boleh saya luruskan ya, tadi ayat Yesaya 9 ayat 5 itu yang menyatakan kelahirannya Sang Mesias ini. Oh, dia bukan sembarangan. udah selesai. Yesaya 7 udah selesai. Lompat ke Oke, Yesaya selesai. 9. Yesaya 9 5 ya. Oke. Simak baik-baik. Sebelum saya hafal ayat itu, Pak, nggak usah anu. Saya tanya, Iya, supaya kerajaan Daud akan berada di atas bahunya. Pertanyaan saya, kapan Yesus jadi raja? Hah? Kapan Yesus jadi raja? Oke. Hah? Kapan jadi raja? Orang Iya. maju saja raja-raja dari timur datang mencari dia, menyembah raja baru lahir loh. Itu udah tahu. Perkataan Yesus sendiri, Datang Pak. untuk menyembah. Pak, Ya, seorang tengok nih raja. perkataan Yesus sendiri di dalam Yohanes 18 ayat 36 ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah kamu raja? Jawab Yesus, aku bukan raja. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan membelaku saat aku diserahkan. Baca Yohanes 18 ayat 36. 18. Aku bukan raja, tetapi kerajaanku bukan di dunia ini. Sementara Yesaya 9 itu menubuatkan bahwa akan ada raja sebagaimana Daud. Ya, coba saya baca ya. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti Iya. dia raja loh. Loh, Dia raja. Raja dia, Pak. Raja dia. raja nanti. Iya, dengar Enggak, dulu. udah raja dia di Kerajaan dunia ini, kuda. Pak. Maka baca selanjutnya, baca selanjutnya. Ya. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada Nah. orang Yahudi. Berarti di dunia bukan raja dia. Nah, Dia bukan seperti mau raja dengar, dunia dengar, ini, suka membunuh. Nah, Dia menurut bukan Pak raja Arianja, dunia. dia bukan raja seperti di dunia ini. Ya, ini suka Sementara membunuh. Yesaya 9, Suka Yesaya kawin. 9 itu raja Suka di dunia berkosa. ini. Pak, Anda baca lagi Yesaya 9 tuh. Yesaya 9 itu yang dinubuatkan adalah raja sebagaimana Raja Daud. Baca baik-baik. Baca baik-baik itu. Ya. Dengar dulu, Nih, Pak. saya bacakan nih. Kalau ini dipaksakan untuk Yesus. Saya baca. Bentar, Pak. Anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya adalah penasehat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, ialah Raja Damai. Ya, anak ini Bapa yang kekal, Raja Coba Anda baca di Yesaya 9 ayat 7 itu, Pak. Ya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud. Kapan Yesus berkuasa di sini seperti Daud? Kapan? Hah? Kekuasaan Kapan? sampai sekarang, Pak, sampai selama-lamanya. Ini nih. Eh? Ya, di ayat 7 tuh. Kemudian lihat ayat selanjutnya ya. Di atas baunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Kapan Yesus disebut penasehat ajaib siapa? Yang nyebut Yesus penasehat ajaib siapa? Ya, macet. Dia punya peranan, artinya Macet. peranannya dia adalah penasehat. Macet. Padahal di sini disebut. Indah perkasa, Pak, Bapa yang di sini kekal, disebut loh, Pak. Raja Baca Damai. baik-baik. Dia akan disebut penasehat ajaib. Bagaimana? Siapa yang pernah nyebut Yesus Sebentar, penasehat Pak, saya ajaib? ngomong ya. Saya buktikan dia bukan cuma raja, dia adalah Tuhan. Lukas
2 ayat 11 ya. Lari. Dia Ini Tuhan. dulu. Nah, Yesaya ini kita selesaikan ini nih. Nah, dia raja, dia juga Tuhan. Ya. 2 ayat 11, malaikat-malaikat, ribuan malaikat menyatakan dia Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kamu. Pak Meksi, kamu kalau Parah, nggak bisa parah, diskusi di parah. bawah aja. Dia nggak jawab pertanyaan saya. Di sini kan dikatakan, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Pertanyaan saya, orang mana yang menyebut Yesus penasehat ajaib? Coba dijawab. Pak Meksi buka mute-nya kalau mau jawab. Kalau nggak jawab, tutup aja. Pertanyaan saya nggak dijawab sama dia. Jelas kan nubuatannya di situ. Oke. Orang akan menyebut dia penasehat ajaib. Siapa yang menyebut apa, Yesus Pak? penasehat ajaib? Kamu kan silakan, aslinya Bang Meksi. kamu bilang dia bukan raja. Dia Bang hanya Meksi, Tuhan Bang loh. Meksi, Bang Meksi, tolong dijawab pertanyaannya. Ini Bible berjalan. Coba kamu jawab pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Siapa menyebutkan Nah, dia? diulangi Ya, Pak De, orang-orang. diulangi pertanyaannya Pak De. Oke, berdasarkan Yesaya 9 di ayat 7 ya. Di ayat menengo tala. Menengo. Oh, asu iki ora moro-moro bengak-bengok. Meneng. Ini Siapa apa sih menyebutkan dia? Kamu sebenarnya? pertanyaan. Diam, turun kau kalau nggak mau. Turun. Pertanyaan kamu kan, siapa Ya. menyebutkan dia penasehat? Lah, waktu dia hadir di dunia ini, dia guru besar, dia penasehat, dia pembuat Pak, mujizat. Yang nyebut siapa? sebentar Pak Meksi, sebentar, Membangkitkan orang saya mati. tengahi Dia sebentar. berkuasa, Pak Meksi, dia menyatakan Pak Meksi, dia sebentar Pak berkuasa Meksi. Berkuasa, Pak. Nafsu kali ke Pak Meksi ini. Aduh. Pelan-pelan loh Pak Meksi. Jangan mentang-mentang Kak Jian membuka kamera kamu kayak gimana gitu ya Kak Jian ya. Santai. Tutup kamera Kak Jian. Pak Meksi, jangan nafsu kali lah diskusinya. Santai, pelan-pelan aja dulu. Abang itu nafsu kali ku tengok. Silakan Pak De diulangi pertanyaannya. Ya kan, ini kan jelas di sini. Di ayat 6 tadi. Di situ dikatakan dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini baru satu nih. Belum saya nanti siapa yang pernah nyebut Yesus Allah yang perkasa? Nggak ada. Ini penasehat ajaib dulu. Siapakah yang pernah menyebut Yesus penasehat ajaib? Silakan. Itu aja jawab, nggak usah kemana-mana. Ada enggak? Kemiut. Jangan memasung ya kebenaran. Dia Pertanyaannya. hormati sebagai guru besar, kepadanya semua orang bertanya, semua Pak, orang apa ditanya siapa yang memanggil Yesus sebagai penasihat ajaib siapa? Masyarakat Siapa? kamu mau tanya orang reputasi seperti itu kamu membantah dia mau jadi Enggak, kamu ditanya dari tadi berkali-kali siapa? Sebentar. Dia itu sangat dihormati. Siapa? Dengarkan pertanyaannya Meksi. Benar. Siapa yang memanggil Yesus sebagai penasihat ajaib siapa? Masyarakat, dia jelas dia guru besar, dia dikagumi. Semua orang-orang zaman itu mengikuti dia, termasuk Masyarakat orang mana Israel. yang panggil dia penasihat Orang ajaib? Israel. Ada aja Hah? kau. Itu pengikutnya itu Pak De nggak ada suaranya Pak De. Pak De nggak ada suara. daerah di Timur Tengah, dari seluruh daerah Timur Pak De Tengah hilang itu suaranya, Pak De. mengikuti dia. Meksi, kau ngerti nggak bahasa Indonesia? Tes. Saya orang bahasa juga, Pak. Kalau saya sebentar dengarkan. Kalau saya ditanya Dio Pratama, siapa yang sedang berdiskusi dengan kamu? Saya jawab namanya Meksi. Kalau kau ditanya siapa, berarti kau jawab namanya siapa yang memanggil Yesus sebagai penasihat ajaib. Silakan. Sebenarnya di terjemahannya yang benar ini terjemahan Indonesia banyak jelek loh. Tuh. Lu malah Cuman sekarang disalahin. Terjemahannya disalahin. Iya, sebenarnya Kau jawab siapa? Siapa? Kau jawab siapa yang memanggil Yesus itu sebagai Jelas, penasihat masyarakat. ajaib? Siapa? Dengar.
Siapa? Masyarakat, seluruh masyarakat di zaman itu menganggap dia sebagai guru besar, Asumsi. sebagai pimpinan. Ini asumsi nih, asumsi. Ya, itu perbuatan Asumsi, mujizat. nggak ada datanya Asumsi, asumsi. Pak, saya tidak terima Ayat-ayat asumsi, di Pak. Quran juga ikut-ikut. Coba Anda bawa ayat. Coba Anda bawa ayat. Ada orang memanggil Yesus itu penasihat ajaib, bawa ayat lah. Ya, bawa ayat, bawa. Kalau enggak usah lah. Jangan tipu-tipu di sini, Pak. Saya tahu. Ya, kalian ini kalau tidak tipu-tipu nggak laku, agama kalian nggak laku. Coba kau bawa ayat, gitu loh, enak. Contoh tadi Bawa saya ayatnya, katakan Pak. Dari Yesus. Bible, Pak. Ya itu Yesus di dunia ini bukan raja. Saya bawa ayat. sehat. Kan gitu. Katanya Bawa dia. ayatnya. Oke, silakan Bang Bawa ayat, Meksi, bawa ayat. ayatnya. Kalau enggak saya enggak terima asumsi, Bawa Pak. ayatnya. Bawa ayat. Silakan Pak Meksi bawakan ayatnya. Siapa nama yang memanggil Yesus sebagai penasihat ajaib? Silakan bawa ayatnya. Jangan asumsi. Saya enggak terima asumsi. Jangan di sini. nangis. Semua Bapak jangan nangis di sini. pengikutnya, kenyataan di lapangan, semua pengikutnya Ayat. menganggap dia Ayatnya guru mana besar. ayatnya? Kepada Ayatnya siapa mana? mereka meminta segala nasihat. Anda ngomong kayak gitu itu dasarnya apa? Anda ngomong kayak gitu dasarnya apa? Ini Nangis nanti dia. tak ber- Anda ngomong kayak gitu dasarmu apa? Saya Orang-orang menyebut Yesus guru besar itu dasarmu apa? orang-orang semua Kak, semua. Iya, dasar apa yang kau pakai? Dasar mana? Dia di Dasarnya loh, ayatnya loh. Dasarnya mana? Anda ngomong seperti itu. Boro-boro orang Yahudi itu ngakuin Yesus itu guru besar. Orang-orang Yahudi itu jijik dengan Yesus, Pak. Jijik mereka. Yesus- Bahkan Yesus itu sampai mau dilempari batu kok ngaku-ngaku. Kamu tahu orang Aduh, Kristen pertama parah ini. itu, orang Kristen pertama itu sebagian besar Betul aja kalau dibawa. Kristen pertama siapa? Enggak, Pak D, dia itu naik itu mau caper sama Kak Jian itu dia dari tadi. Dari tadi kita tengok. Kalau nggak ada Makanya gitu loh. kajian. Janganlah asumsi aneh-aneh. Iya, kemana-mana dia Kemana-mana. ditanya apa jawabnya. Kita bawa data, jawab pakai data. Jelas datanya dikatakan orang akan menyebut dia penasihat ajaib. Ya, Bapak yang perkasa, Raja Damai. Ini baru penasihat ajaib loh, padahal ada 3 item itu di situ tuh. Ya, penasihat ajaib, terus El Gibor, Raja Damai. Allah yang Maha Perkasa, terus Raja Damai. Siapa yang pernah menyebut Yesus itu penasihat ajaib? Zong. Siapa yang pernah menyebut Yesus Allah yang perkasa? El Gibor? Zong. Siapa yang pernah menyebut Yesus Raja Damai? Zong. Gak ada semua. Jadi batal untuk Yesus. Makanya kalau Anda baca dengan baik di Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir. Itu kalau di Islam itu fi'il mahdi itu. Betul ya Tad ya, fi'il mahdi ya. Iya. Telah lahir berarti kejadiannya sudah terjadi. Tidak mungkin kejadiannya sudah terjadi tapi belum terjadi. Itu Anda sedang menipu itu. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita. Telah. Nah ini Kristen ini telah itu artinya belum terjadi. Inilah payahnya mereka ini. Ya kan? Dan Dio telah makan. Saya telah makan besok katanya. Gimana ini? Pusing nggak? Saya telah makan besok. Oke. Pak D, kita sapa dulu Kak Jian. Halo Kak Jian, masih monitor? Iya, halo. Sudah nggak ada dia Kak, udah nggak ada dia Kak. Dia tadi tuh mau caper ke kakak aja itu. Bukan lah, saya rasa dia memang mau menjawab, hanya mungkin pemahaman setiap orang beda-beda. Terlalu nafsu dia Kak. Iya, permanen beda-beda Bapak. Kakak mau lanjut diskusi? Tadinya mau lanjut sama Kak Nora, tapi ya sudah Kak Noranya makan kayaknya. ya udah, kalau mau lanjut sama orang Bapak, tapi saya nggak mau sekasar tadi. Bapak juga on cam Iya. dong. Waduh, aku kalau on cam nanti gimana ya Kak ya? Oke, ya sudah. Jadi gini ya Pak, ya udah kalau nggak on cam juga. Aku lagi nggak nyetir Kak, lagi nyetir aku Kak, karena kalau aku on cam, Maaf, aku juga lagi. kelihatan jalan itu kadang keblokir akunku. Oh gitu, oke nggak apa-apa. Iya. Bukan masalah on camnya, tapi masalah jawabannya. Oke, gini ya Pak. Silakan. Sama Pak D aja, sama Pak D. Aku jadi
jadi ini aja, jadi moderator aja. Kakak sama Pak D, Bible berjalan. Oke. Saya mau kembali ke tema ya Pak D, Oten umat yang bingung. Nah itu tadi makanya saya naikkan. Asal mulanya itu ya. Nah saya mau menanggapi lepas musik. Saya cuma mau menanggapi bahwasanya saya adalah Kristen karena kayaknya Oten itu buat agama Kristen ya. Bahwasanya saya bukan Kristen yang bingung. Nah begitu sih. Itu saya menanggapi tema saja. Kenapa saya bukan Kristen yang bingung? Karena saya mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat saya. Saya tidak bingung akan hal tersebut. Tetapi kalau misalkan orang lain atau teman saya menyatakan bahwasanya bingung dengan saya ini beragama Kristen, bingung dengan keagamaan saya sendiri, saya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Oke. Karena jauh ini pun saya Oke, saya paham maksud kakak, saya paham. Jadi pertanyaan saya gini kak. Iya, apa itu Pak? Pertanyaan saya gini. Yesus bersaksi tentang dirinya. Ya, Anda baca dalam Yohanes 5 ayat 36. Yesus bersaksi tentang dirinya. Ya, karena di situ dikatakan aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ya, maupun seluruh dunia, termasuk Anda, pendeta seluruh dunia mengatakan Yesus Tuhan, itu nggak penting bagi Yesus. Karena Yesus mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksian siapapun. Apa kata Yesus? Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus mengaku berdasarkan kesaksiannya sendiri bahwa dia utusan. Anda meyakini Yesus adalah Tuhan. Ini namanya umat bingung karena kesaksian Anda berbeda dengan kesaksian Yesus untuk dirinya sendiri. Ini Anda umat bingung jadinya. Gampang toh? Oke, saya tanggapin. Ya. Oke. Saya tidak umat bingung. Yesus Kristus itu memang Tuhan. Maka setelah dibaca secara keseluruhan, Yesus itu mengaku bahwa dia satu hakikat dengan Allah. Ayat Jadi mana? saya bukan umat yang bingung. Saya tegaskan sekali lagi, saya meyakini bahwa Yesus Ayat Kristus mana Kak? Yesus sehakikat dengan Tuhan, ayat mana? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap. Itu di ayat Oke. mulai dari ayat itu kesaksian Yesus tentang dirinya. Inilah kesalahan kakak ketika menyomot ayat tapi tidak tahu ayat sebelum dan sesudahnya. Ini kesalahan Anda di sini Kak. Padahal Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Itu tidak berbicara tentang hakikat. Itu di dalam Yohanes 10 ayat 30. Anda baca dari ayat 23. Ketika Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo, orang-orang Yahudi datang mengerumuninya dan bertanya, berapa lama lagi kamu membuat kami hidup di dalam kebimbangan? Katakanlah terus terang kalau kamu Mesias. Ya, kata Yesus, untuk apa lagi aku katakan kamu tetap tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan atas nama Bapakku itulah yang bersaksi tentang aku. Namun kamu tidak percaya. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Aku memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Tak seorang pun mampu mengambil mereka dari tanganku. Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan tak seorang pun mampu mengambil mereka dari tangan Bapakku. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi ingin melempari Yesus. Lalu kata Yesus, banyak pekerjaan baik yang aku tunjukkan kepadamu. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku?
Jadi di sini bukan satu hakikat, tapi satu visi dan misi, satu pekerjaan. Gitu loh Kak. Makanya dibaca ayat ini sebelumnya seperti apa sih, sesudahnya seperti apa. Biar paham, jangan main comot Pak. Kak, Anda membaca Bible itu seperti, bentar sedikit saya selesaikan. Anda membaca Bible itu seperti kita melihat sinetron. Jangan Anda baru nonton semenit lalu kamu simpulkan dari seluruh isi sinetron itu. Kami orang Islam aja nggak mau seperti itu. Saya baca dulu konteksnya seperti apa, baru saya tahu, oh ternyata maksudnya seperti ini. Tonton sampai selesai baru kita komentar. Anda enggak. Sinetron 1 jam, Anda nonton 1 menit, lalu Anda komentari. Ini salahnya Anda di situ. Gitu loh. Silakan kajian ditanggapi. Oke, baik, akan saya tanggapi. Perasaan saya Bapak yang seperti itu, mencomot-comot ayat Alkitab. Tadi saya menjelaskan, tapi Bapak tidak terima. Dan kalau Bapak tidak terima, itu sebenarnya bukan urusan saya. Di sini, di kitab Yohanes, kesaksian Yesus tentang dirinya, bahwa dia bersaksi dia dengan Bapa adalah satu hakikat. Dan Bapak yang mencomot-comot ayat Alkitab, di situ sudah jelas gitu Pak, bahwasanya Yesus dan Bapa itu satu pekerjaan. Apa yang dikerjakan Yesus itu dan bisa dikerjakan oleh Bapa. Jadi mereka itu satu hakikat gitu Pak. Jadi tidak ada itu berdasarkan. Ini jangan-jangan Kakak hakikat aja nggak ngerti artinya. Apa hakikat artinya Kak? Iya, cuman Bapak yang mengerti. Bentar. Apa arti hakikat Kak? Saya tanya dijawab, apa arti hakikat? Jangan-jangan ini hakikat nggak ngerti ini. Apa arti hakikat ya? Bisa-bisanya saya dibilang comot-comot, padahal saya mengutip dari ayat 23 sampai ayat 33 itu. Masih kau bilang comot-comot. Sementara Anda mengatakan Bapakku dan Bapak adalah satu. Ayatnya pun tak kau sebut. Ayat mana itu tadi? Pasal apa? Di kitab apa nggak kau sebut? Sementara saya sebut itu Yohanes 10 dari ayat 23 sampai ayat ke-33. Saya baca. Nah Anda, oh iya aku dan Bapak adalah satu. Ayat apa? Pasal berapa? Injil apa? Nggak kau sebut Kak. Jadi yang comot-comot itu siapa? Nah sekarang saya tanya tuh, tolong dijawab. Apa arti hakikat? Bapak ngoceh terus. Bentar. Saya satu pertanyaan nih. Apa arti hakikat? Silakan kajian. Biar apa itu hakikat? Hakikat apa? Hakikat itu satu kesatuan, Pak. Aduh, pantes Anda salah. Coba kau lihat di KBB itu hakikat itu apa? Hakikat itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Itu hakikat. Kok aku dan Bapak adalah satu, hakikat apa sih kayak gitu tuh? Nah sekarang dalam pandangan orang Kristen, Bapa adalah roh, Yesus adalah daging. Satu hakikat dari mana? Kenyataan sebenarnya Bapa adalah roh dalam pandangan orang Kristen, sesuai yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 24. Sementara Yesus itu punya daging, punya tulang, dia bukan roh. Dari mana satu hakikat? Hakikat apa? Satu hakikat itu berarti sama seperti Bapak ini yang lagi ngomong ini. Punya pikiran, makanya bisa berbicara. Bapak itu adalah terbuat dari pikiran dan roh. Itu satu hakikat, nggak bisa dipisah. Ngaco kan? Ngaco kan? Ngaco kan? Hakikat aja nggak ngerti kok ngomong hakikat loh kakak Bapak ini. ngomong aja dari tadi. Bapak bertanya tapi jawab sendiri. Bapak mengomong lalu Bapak menghakimi. Begitulah Bapak. Anda ngarang bebas. Coba kau lihat dulu hakikat itu apa deh. Ini loh Pak. Hakikat itu apa? Coba kau tengok dulu di KBBI apa hakikat itu. Tuhan Yesus, kenapa dia bicara terus? Mendengar pun tidak bisa. Makanya inilah Apa yang mau didengarkan dari orang yang berasumsi? Anda yang berasumsi. Hakikat kau bilang kesatuan. Dari mana Anda dapat ilmu hakikat itu kesatuan? Anda dapat dari mana? Yesus Kristus dengan Allah Bapa itu satu hakikat, satu kesatuan, satu yang benar, satu kenyataan. Itu dapat dari mana? Dapat dari mana hakikat itu artinya satu kesatuan? Coba kakak kalau ngomong pakai dasar deh kak. Coba kalau ngomong pakai dasar, hakikat itu artinya satu kesatuan itu terdapat di mana? Coba saya ingin tahu deh.
Jangan membodoh-bodohi, Kak. Kita di sini ini tampil mencerdaskan orang. Kalau Anda mengatakan hakikat itu artinya satu kesatuan, dasar apa yang kamu pakai? Ketika kita berbicara tentang bahasa, kita ke leksikon, kamus, tidak bisa ngarang. Nah, tadi saya mengatakan hakikat itu adalah kenyataan yang sebenarnya atau intisari. Itu ada di dalam KBBI. Nah, sekarang apakah Yesus dan Bapa ini satu hakikat? Tidak. Bapa dalam Yohanes 10. Bapa kenyataan yang sebenarnya adalah roh. Yesus kenyataan yang sebenarnya adalah daging. Hah? Dari mana satu hakikat? Dari mana? Pak, rohnya itu Allah Bapa, dan ketika dia mengambil rupa manusia itu dia menjadi Yesus. Makanya Oke. ketika dia menjadi Yesus, dia sanggup melakukan pekerjaan Bapa, menghidupkan manusia, itu Lazarus, putri Zairus, lalu membuat mata orang buta melihat. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Bapa, penguasa langit dan bumi, Oke. pencipta. Nah, begitu Pak. Kalau memang Yesus, oke, kalau memang Yesus sehakikat dengan Bapa, bentar Kak. Kalau memang Yesus sehakikat dengan Bapa, kenapa ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus dia berdoa, Kak? Bapak itu Seharusnya kan tidak perlu berdoa, orang Bapa adalah dia sendiri. diskusinya Tapi tidak baik. kenapa dia berdoa, Kak? Jawab. Kalau memang Yesus itu adalah sehakikat dengan Bapa atau Bapa itu sendiri, kenapa ketika dia membangkitkan Lazarus dia berdoa? Jawab. Kenapa dia berdoa? Kalau memang dia adalah Tuhan yang jadi Yesus, yang jadi manusia, kenapa dia berdoa? Seharusnya kan nggak perlu berdoa dia. Hah? Kenapa dia berdoa? Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Tuh sambil menengadah ke atas tuh. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena banyak orang yang berkeliling di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus membangkitkan Lazarus bersaksi sebagai utusan. Tidak pernah Yesus bersaksi sebagai Tuhan, tidak pernah. Di mana ayatnya Yesus bersaksi sebagai Tuhan? Tidak pernah. Matius 4 baca Pak ayat 6. Matius 4 ayat 6. Jadi Anda mau mengatakan Tuhan diotong-otong iblis gitu? Kan gini, Bapak tadi kan tanya, Bapak kan Pak, saya perhatikan setiap bertanya Bapak jawab sendiri, dan Bapak bilang Bapak mau mengedukasi penonton. Tapi dari tadi Bapak selain comot-comot Alkitab, Bapak memprediksi sendiri setidak sopan itu. Bahkan Bapak tidak memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Setidak sopan itulah Bapak, Pak. Biar Bapak tahu. Bapak Matius 4 ayat 6 Yesus itu berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu bukan berarti Yesus Tuhan di situ. Makanya tadi kalau Anda mengatakan di situ Yesus Tuhan, apakah Anda mau mengaku Yesus diotong-otong oleh iblis? Dibawa ke bumbungan bait Allah lalu dipindah ke atas bukit gitu. Jadi Tuhan diotong-otong iblis. Pak, kamu bertanya sama saya kan, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Saya kasih ayatnya, terus kamu tidak terima. Iya. Oke, Anda mengatakan berdasarkan ayat 6 Yesus Tuhan. Saya bertanya balik kepada Anda, kalau di Matius 4 ayat 6 Yesus Tuhan, Tadi berarti saya Yesus ini Tuhan ini diotong-otong iblis. Bapak tanya hakikat satu-satu ya Pak. Tadi waktu Bapak tanya hakikat saya udah jawab. Aku dan Bapak adalah satu. Itu tertulis dalam Yohanes 10 Pak. Yohanes 10. Tadi udah saya jawab. Yohanes 10. Nah tapi Bapak ngoceh terus. Bahkan Bapak tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sudah. Oke. Sekarang ke Matius 4 ayat 6. Ngoceh lagi kan. Bentar. Anda kan sekarang ke Matius 4 ayat 6 tuh. Menurut Anda di situ Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, coba dijawab pertanyaan saya. Apakah Anda mau mengakui Tuhan Anda diotong-otong oleh iblis? Karena di ayat sebelumnya, kemudian iblis membawanya ke bumbungan bait Allah. Berarti Tuhan Anda diotong-otong iblis. Jawab. Ayo jawab. Inilah kalau main comot-comot itu. Ketampil dengan ayatnya sendiri. Nanya kan, tapi ketika dijawab orang, Oke, dia saya tanya, tolong dijawab. Apakah Tuhan Anda diotong-otong iblis? Jawab.
Silakan jawab. Kalau Tuhan diotong-otong iblis, nggak nyampe pikiran Bapak ini bagaimana sih? Oke, kenapa saya tanyakan itu? Anda mengatakan, ya, berdasarkan Matius 4 ayat 6, Yesus adalah Tuhan. Padahal di ayat Nggak nyambung. Gini Pak, tadi Bapak tanya, di mana tadi pertama ini dari satu hakikat. Lalu Bapak bilang hakikat itu adalah kebenaran yang nyata menurut KBBI dan segala macam. Sudah, tadi kita ini materinya itu umat yang bingung. Lalu saya bilang, saya umat Kristen bukan yang bingung. Makanya gini Pak, kalau bicara itu satu jalur dulu, jangan kemana-mana bercabang. Bapak nanya, lalu Bapak jawab sendiri, lalu Bapak menghakimi, kan salah begitu Pak. Sementara saya menghakimi, kebanyakan diam Kak. dan menjelaskan. Anda tadi mengatakan, tadi Anda berkata kepada saya, Anda ingin tahu pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan. Anda membawa Matius 4 ayat 6. Di situ dikatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Salah. Sementara di ayat sebelumnya, sementara di ayat sebelumnya, Yesus Tuhanmu diotong-otong oleh iblis. Salah, Nih, Bapak, saya baca. Di ayat 5, kau baca baik-baik. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Matius 4 ayat 6, Yesus adalah Tuhan menurut Anda. Matius 4 ayat 5, Yesus dibawa iblis ditaruh di atas bumbungan bait Allah. Berdasarkan Matius dan pengakuanmu itu tadi, apakah Anda mengakui bahwa Tuhanmu diotong-otong oleh iblis, ditaruh di atas bumbungan bait Allah? Jawab. Kamu pertanyaannya salah, Pak. Makanya dengarkan saya. Nah, salah gimana sih? Matius 4 saja belum saya bacakan. Bapak udah kepanasan. Saya bingung lah, Bang. Bang Dio. Kenapa tadi membawa Matius 4 ayat 6, Kak? Mati gimana? Izin aku sapa dulu sebentar ya Kak Jian, Pak De, bentar. Bang Jack Will, selamat bergabung. Halo. Ya, Halo. Kristen atau Protestan, Abang? Saya Kristen. Abang boleh open cam, Abang, kalau mau diskusi. Iya boleh. Oke Pak. Kalau kajian khusus ya, dia nggak open cam karena nanti takutnya banyak pula Kristen mau naik carmuk sama beliau, nggak enak jadinya. Karena terlalu cantik jelita wajahnya. Silakan. Mungkin Sesuai kajian tema istirahat dulu bentar. Kristen umat yang bingung. Kita kembali ke tema lagi ya. Ini gimana, Pak? Aduh. Bang Dio, gimana? Ini gimana ini? Bang. Iya. Belum loh, Ya. Bang. Gimana? Ya sabar sebentar. Coba kajian istirahat dulu bentar, biar nggak terlalu tinggi intonasi antara keduanya. Silakan Bang Jack dulu yang mengambil alih sama Pak D ya. Jadi kita ngapain, Bang? Nongkrong aja. Kita nyimak aja dulu, Dek. Oke, Bang. Oke, Dek. Lanjut. Ya. Pak D dan Bang Jack. Ini kan temanya oten umat bingung kan gitu kan. Betul ya? Temanya itu ya. Ya. Nah, apakah jadi tugas saya adalah membuktikan apakah Kristen itu umat bingung? Kan gitu. Jadi gini. Saya membawa tentang keselamatan aja deh. Yesus itu tidak pernah menawarkan keselamatan itu melalui pengorbanan dia di kayu salib. Ya, bahkan ada orang kaya bertanya kepada Yesus. Anda baca di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24. Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga maksudnya. Mengapa kamu berkata aku baik? Kata Yesus. Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhanku saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kata Yesus, kalau begitu kurang satu lagi, kau jual seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga, dan setelah itu ikutlah aku. Jadi menurut Yesus, untuk mencapai surga, harus melakukan segala perintah Tuhan.
Ya, itu juga tertulis dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku di surga. Jadi Yesus tidak pernah menawarkan penyalipan sebagai jalan keselamatan. Sementara Kristen, ya, yang selalu dipromosikan, dikoar-koarkan oleh Kristen, percaya Yesus Tuhan, mati, bangkit, maka kamu akan diselamatkan. Itu adalah ajaran Paulus. Nah, Anda, saya lihat umat bingung. Karena Anda bukan mengikut Yesus, tapi mengikuti apa yang diajarkan Paulus. Begitu. Karena Paulus yang mengajarkan keselamatan itu melalui penyalipan. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 10 ayat 9. Jikalau kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu yang dipercaya oleh Kristen. Silakan, Bang. Ya, saya bertanya lagi. Bapak menjelaskan Bible ini Bapak Kristen atau Bapak Muslim? Saya Muslim. Nah, oke. Ya, saya tidak bisa membohongi. Apa yang saya yakini itu urusan saya. Dan apa yang Bapak yakini itu urusan Bapak. Jadi saya tidak berbicara tentang keyakinanmu. Yang kita bicarakan adalah ajaran Yesus. Ya, apa yang tertulis di dalam Bible. Kalau mengenai keyakinanmu, kamu mau nyembah sandal jepit, saya nggak peduli. Jadi di sini yang kita bicarakan adalah apa yang tertulis dalam kitab suci itu. Aku nggak berbicara keyakinan di sini. Bapak izinkan saya bicara dulu sebentar. Silakan. Waktu Bapak sudah, ya saat Bapak bicara kan saya diam. Iya, silakan. Saya bicara sampai pembicaraan saya habis. Oke. Jadi di sini saya maksudnya bukan berdebat. Saya tidak setuju dengan perdebatan selama ini. Saya tidak setuju. Karena ini membuat masalah tambah panjang. Bentar Bang, Ustaz Dio, ini orang nggak mau berdebat, turunin aja. Aku nggak mau sama orang yang nggak mau debat. Aku maunya sama orang yang debat. Turunin. Orang nggak mau debat ngapain naik? Turun. Iya Bang Jekwil, di sini kita mau diskusi ya Bang ya. Abang kalau nggak mau debat. Nggak mau debat turun. Ngapain naik? Panjang amat. Udah bilang kan makanya aku bilang Pak D, kadang teman-teman Kristen ini mungkin mau naik itu karena ada kajian di sini. Makanya aku bilang kajian tutup kamera aja. Pada carmuk. Pada carmuk sama kajiannya semua itu. Tengoklah ada berapa itu. Aku nggak bisa naikin. Coba teman-teman Kristen yang mau naik, coba kalian typing naikin aku. Nah, aku bisa naikin dari tag nama. Kalau udah berani dari naik ke ini nggak bisa karena udah di atas. Kalau udah berani naik ke sini bawa ilmu. Jangan bawa perasaan. Di sini nggak kenal perasaan sini. Katakan iya, tidak. Ya, walaupun itu menyakitkan katakan, kalau benar, salah. Nggak peduli lo mau sakit hati, nggak peduli. Di sini jangan bawa perasaan, tapi bawa ilmu kalau mau debat. Itu intinya. Ya kawan. Promosi dulu ya Ustaz Dio ya. Silakan. Ini ada 4.000 orang. Silakan, Pak De. Ada 4.000 orang yang memandang. Jadi sebagaimana janji saya bahwa setiap koin yang saya dapat dari TikTok itu seluruhnya akan saya sumbangkan ke Sekolah Apologet Islam Indonesia. Ya, selama pembangunan sekolah itu semua koin yang saya dapat dari TikTok saya sumbangkan. Mau itu selesai setahun, 2 tahun nggak masalah. Semua yang saya dapat dari TikTok tanpa mengurangi 1 mawar pun semuanya kita serahkan ke pembangunan Sekolah Apologet Islam Indonesia. Nah, bagi saudara-saudaraku yang di akunnya mungkin ada 1-2 mawar, daripada di situ nganggur, lemparkan saja ke sini. Insya Allah paling tidak jadi 1 biji paku, paling tidak. Atau jadi 1 sendok semen. Gak apa-apa. Ibarat burung pipit itu paruhnya kecil, dia tetap ikut ingin andil memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Padahal dia sadar yang di bawah itu cuma berapa, nggak mungkin bisa memadamkan. Tetapi paling tidak aku punya nilai kebaikan.
Kan begitu, ya kan? Nah, ayo saudara-saudaraku sekalian, silahkan bagi Anda yang mau melemparkan koin, chipnya ke saya tanpa mengurangi satu mawar pun, insya Allah akan saya berikan seluruhnya ke perjuangan kita mendirikan Rumah Apologet Islam Indonesia. Begitu. Oke, mantap Pak De. Ya, teman-teman Kristen, ini ada 11 permintaan di bawah, cuman aku nggak bisa naikin teman-teman karena udah di atas. Kalau di bawah mungkin masih bisa. Nah, jadi yang meminta permintaan ini, yang 11 orang ini, nanti aku langsung naikin pakai tag nama. Nanti namanya aku tag, aku pencet, terus jambak naik. Nah itu bisa. Silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi santai ya. Jangan ini ya. Jangan ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kita Jadi kayak mana? berdiskusi dengan tiga. Ya gimana kajian mau lanjut? Kajian mau lanjut sama siapa nih? Iya, Ke Pak aku Dia mau atau lanjut. sama aku? Sama Ya, Pak sama. dia belum tuntas. Nah, oke sama Pak Dia. Lanjut. Lanjut gak? Oke. Aduh, tunggu sebelum lanjut aku mau iklan bentar lah guys, minta tolong. Oke. Silakan Bang Kojulius. Ke depan. Awas wajah tampannya terekspos. Ya bagi teman-teman, kita di sini jualan madu guys ya. Ini tolong dipromosikan dulu Stadio, salah satu yang sering mengkonsumsi madu kita. Ya, teman-teman yang mau jadi perkasa dan lebih semangat lagi dalam hidupnya, tentunya madu ini sangat Itu aku ada besar sekali keranjang efeknya kuning. ya, teman-teman. Itu aku ada keranjang Ya. kuning, Cok. Bukan. Ya. Bisa. Ada namanya mau di madu ya. Jadi kalau kalian mau di madu, kalian boleh hubungi Bang Mau di Julius atau Koju. Bentar Kak Jian, sabar ya. Oke. Itu yang mau di madu boleh di kontak ke Bang Julius atau Kojul J Friends itu Julius Friends ya. Oke, Nah, aku itu mungkin kalian ambil bisa- alih bentar Ustadio. Ya bagi teman-teman, kita di sini lagi jualan ya. Kita nggak jualan Tuhan, tapi kita jualan madu, gula aren cair, dan kita ada jualan kopi juga ya. Dan kita jualannya bukan secara manual, tapi secara online, di mana kita ada di Orange dan Hijau, aplikasi Orange dan aplikasi Hijau, serta TikTok Shop. Bagi teman-teman yang udah biasa belanja di TikTok Shop, boleh buka profil saya. Ya kalian tinggal klik profil saya, langsung masuk, sudah ada keranjangnya di situ, sudah ada pilihan produknya. Bagi teman-teman yang di Orange, kalian bisa ketik nama tokonya ini, ya, nama tokonya J Friends, nggak ada spasi, langsung disambung J Friends. Ya ini nama toko kita di aplikasi Orange, langsung sudah nampak produk-produk kita, dan kalian bisa baca testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah beli ya. Kalau yang masih belum percaya atau ragu, takut nanti barangnya nggak asli, takut nanti barangnya nggak bagus gitu kan, akan kalian bisa baca dari testimoni orang-orang yang sebelumnya sudah duluan beli ya. Jadi toko kita tuh sudah jualan alhamdulillah kurang lebih mau setahun ya, sudah mau setahun, dan alhamdulillah banyak yang jadi langganan dan mengkonsumsi, terutama teman-teman dari penonton dunia debat ya. Yang dari nonton dunia debat itu biasanya banyak yang beli. Kita juga punya madu hitam Baduy yang bagus untuk stamina pria, untuk membantu peredaran darah, dan kita juga banyak yang mengkonsumsi juga untuk ini, yang lagi penyembuhan gitu. Oke? Aduh, ini mantap aplikasi. Bang Jul. Ya. Ya, kalian membeli Teman-teman madunya yang mau sudah di sama madu, dengan boleh membantu saya. Mantap. Kita lagi Silakan lagi teman-teman mode yang- sedih, lagi mode sedih nih guys. Soalnya Nggak rumah ada yang kita mau lagi belikan bocor. aku ya, nggak ada yang mau belikan aku ya. Ada ya? Ya, Kak Nora nggak ada yang mau belikan. Iya, mereka bilang gini Nanti kalau ini enggak, Bang Dio, mereka bilang gini, Bunda live ya pagi. Bunda jangan lupa nanti malam. Ini kan udah sampai sore nih. Nanti malam, enggak dipikir Bunda capek ya gitu. Bunda butuh tenaga ya. Nih ada madunya gitu dong. Bunda mau madunya, mau lah. Mau aku Ya, madunya. belikan kasih Nora guys, kasihan Kak Nora, dia setiap hari teriak-teriak ngomong ya. Iya. Capek.
Kalian nggak dengar suaraku ini loh. Nggak, kemarin begini. Sebentar, Jul. Mereka bilang gini kan. Bunda suaranya udah serak-serak, campur air hangat, jahe dengan madu. Jahenya ada, madunya nggak ada. Balik lagi ngechat anjir. Iya. Jadi teman-teman yang mau madu nanti boleh DM ya. Kajian mau di madu nggak? Ngawur lo. Waduh. Oh ya, Enggak, Ustaz Dio aku sekaligus bilang ya, soalnya kan banyak teman-teman nanya, Bang Jul, beberapa hari kok hilang? Beberapa hari hilang itu soalnya rumahku bocor, gara-gara bocor lagi diperbaiki semua. Ini seminggu kerjain bocor, alhamdulillah ini udah selesai, lagi dicat ulang aja semua. Alhamdulillah, masya Allah, mantap. Enggak, tunggu dulu sebentar. Kena musibah, lagi musim nggak jelas. Sebentar dulu, Jul. Iya, canda ya Bunda, nggak apa-apa, canda nggak masalah. Nggak serius nih, ada yang mau belikan aku madu apa enggak sih? DM alamat Kak, nggak surat kabar, Bang surat kabar bener nih, Bang surat kabar bener nggak? Serius lah. Kalau serius hubungi aja Jul, biar si Jul nanti WA aku. Bener Kak, tuh Bang surat kabar tuh Jul, dia mau beliin aku Jul. Alhamdulillah kalau dia mau beli. Alhamdulillah. Madu mana yang bagus, Jul? Murdana. Madu Aceh lah. Madu Aceh ya? Paling Berapa bagus madu harganya, Aceh. Ya. Berapa harganya, Jul? 78.000 aja. 78.000 sampai di tempatku berapa, Jul? Kalau manual mahal, tapi kalau dari aplikasi paling tambah 5.000. Oh, DM ya, Kak. Tunggu dulu sebentar. Bang apa nih, Bang surat kabar asli Islam ya? Dan pula bahaya aku. Bang surat kabar Islam kan? Gak bisa COD ya Bang? Islam dong Kak. Oke. Nanti aku DM alamat ya. Berarti dia dari keranjang kuning ya? Dari keranjang kuning ya? Oh gitu dari ya. keranjang kuning aja. Jadi gini guys, kenapa nggak bisa COD? Karena kemarin aku pernah aktifkan COD. Begitu aku aktifkan COD, yang beli oten. Jadi dipulangin semua barangku dan ya jadi nombokin ongkos kirim dan barangnya banyak yang rusak. DM aja Kak. Iya. Ya kalau ada yang mau belikan saya madu, DM saya ya Bunda. Saya mau belikan Bunda madu. Alamatnya minta. Oke. Oke, mantap. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, Mbak gimana Nora, dia coba ya belum. Saya belum coba loh, woi. Jul, udah berapa tahun sih kau jualan madu, Jul? Dari bulan 11. Dari bulan 11 tahun kemarin ya, kan? Dari bulan 11 tahun kemarin mau hampir 1 tahun belum ada aku rasakan madunya si Jul loh. Iya, Ustadio yang udah sering. Ustadio nggak kasih ke Kanora parah. Ustadio banyak padahal. Nah, saya juga mau beliin Bunda madu. Iya. Orang bener. Orang konsumsinya nggak sampai 3 hari habis. Enak soalnya madunya. Nggak, ini serius lah yang mau beliin madu, wey. Serius lah. Iya serius enak memang madu, masya Allah. Kalian yang mau coba, yang mau di madu boleh DM ya. DM ke Bang Ijul maksudnya, jangan ke aku. Ya cara belinya bisa masuk ke profilku. Ada TikTok shopnya, ada pilihan barang-barangnya, atau bisa ke aplikasi Orange, nama tokonya ini. Oke, mantap. Oke, lanjut diskusi. Makasih buat kesempatannya Kak Nora. Sama-sama. Ya harganya mulai dari 40-an ribu aja ya, mulai 40-an ribu. 40.000 sampai harga 70.000. 78.000, 80.000. Iya kita jual murah ya, kita bukan jual sengaja karena dunia debat jualnya mahal-mahal biar banyak untung, enggak, kita jual murah. Bahkan yang beli itu, ini dulu kan aku bikin by mualaf HMC kan Kak Nora. Tahu nggak? Aku dikomplain sama gereja karena banyak orang gereja yang beli soalnya. Aku sampai ada satu gereja, aku lihat kan dia udah pesan nih. Sekali pesan 8. Habis itu nggak lama kemudian dia pesan lagi gitu. Terus dia WhatsApp kan. Dia WhatsApp bilang, "Bang, ini
HMC apa ya? Apakah HMC yang ada di YouTube itu ya? Jadi bingung aku kan, aku bilang iya gini produk kita gini. Waduh, dia bilang. Tapi dia bilang ya udah nggak apa-apa, dia bilang kan. Ya udah, terakhir jadi segan sama dia, aku ganti namanya jadi J-Friends. Oke, kita lanjut diskusi. Kanora, Ya, lanjut diskusi. Aku permisi. Ya, assalamualaikum semuanya. Apa kajian sama Bang Dio aja udah. Aku lelah loh Bang Dio dari pagi loh bayar. Ini kajian masih mau lanjut sama Pak D, belum tuntas tadi. Dikit lagi. Halo Tapi Kak Jian. tapi Kak Nora udah lelah loh. Iya, dia mau minum madu. Aku lelah. Oh, dia mau di Lelah madu. belum nyampe madunya. Ya udah. Enggak. Tolong berikan Kak Nora. Kak Nora, aku khawatir kalau Kak Jian open cam nanti teman-teman Kristen pada naik semua itu ke atas tuh bapak-bapaknya. Iya. Ini aku jujur ya yang naik ini minta nih ada si kondom pula ya kan. Tengoklah. Itu kan aku udah bilang kan, kajian aku udah bilang kan kajian. Saya sih. Ada si kondom pergi. Kan naik si kondom. Aku bilang. Kondom walaupun udah diusir bapak belur, tetap kesini aja dia. Enggak, karena dia lihat kajian open cam tadi, makanya dia naik. Kaji. Oh, memang aku Bang Kinam open cam, Bang Kinam. Kan? Nggak jelas itu open camnya nggak jelas kayak gitu. Hilangkan filternya. Enggak, dia berada di luar, itu makanya dibuatnya begitu. Nggak jelas Emang itu. kenapa? Segini kan Kan? Macet. cukup. Macet. Tahu tuh jaringanmu loh, pakai kondom. Entah jaringan apa dia pakai ini. Ya Allah. Ntar lagi signalnya tuh. Masih nge-lag. Memang nge-lag, dirimu tuh nge-lag terus. Di mana kau Kingdom? Di mana kau? Enggak, sekarang udah bagus Jadi- kan. Ini yang Ya tadi saya pakai wifi, sekarang udah pakai data. Ya, Kingdom mau diskusi sama siapa? Sama Pak D. Diskusi sama Pak D ya. Oh, Pak D. Mana Pak D? Pak D. Oh, Pak D. Ah, kan Pak D. Pak D ini kayak siapa ya? Cuman ngambil berapa setengah jam, 1 jam aja udah langsung tidur. Gak ada lagi cerita. Nora, aku izin lah ya, mau udah sore juga. Masih ada kerjaan. Makasih banget. Malam aja kita lanjutkan nanti deh. Kalau malam aku masih mau. Guys, tolonglah belikan Kak Nora madu supaya bisa tiap hari live. Aku suka Kak Nora yang Jian, itu namanya trik marketing deh. Namanya kan saudara kita yang jualan. Iya, jadi kan, ayolah saudara-saudara Muslim kan, mungkin ada rezekinya. Apa salahnya bantu saudara Muslim kita jualan? Betul. Nah, mungkin mereka ini ada orang yang tipe tidak suka minum madu, bener nggak? Betul. Nah, nih bagaimana mungkin dia bilang bagaimana nih caranya biar nggak usah pun kirim uang sama aku, beli aja produk-produk saudara kita yang jualan, ya kan? Itu kan sudah syukur alhamdulillah gitu. Iya Kak. Boleh juga aku dibeliin madu. Bang Dio, aku izin. Sampai mau belikan kau madu gitu. Iya Kak Jian. Tolonglah dibelikan Kak Nora madu guys supaya bisa live tiap hari. Kita nonton live-nya tiap hari, bisa juga dengan sobat. Siap. Kingdom caper sama kau itu Jiam. Kingdom caper. Kingdom belum tentu dia suka sama kau. Apa tuh? Kakak saya, kakak cantik. Pamit ya kakakku. Oke deh. Follow ya. Follow ya. Ya oke. Aku udah follow back. Oke. Makasih Kak. Dadah. Wong aku udah punya istri. Diamlah kau. Kenapa kok temanya begini terus?
Nggak bosan temanya kayak gitu. Nggak bosan aku, selama kau masih membingungkan aja. Lah, Kau kan yang bingung Kanora, kok kami nggak bingung tuh. Kau nggak bingung, bagaimana kau mau bingung? Lah ya kak, kakaknya yang bingung, kami nggak bingung, saya nggak bingung tuh. Fine aja. Ya fine lah. Orang yang kau sembah aja juga nggak jelas barangnya. Barangnya nggak jelas. Tapi gini Kanora, kita ini kan masih saudaraan juga karena ipar saya juga Aritona.